Selamat datang kalian semua calon orang-orang sukses, amin. Lagi dan lagi kembali lagi bersama saya Joe. Dan saya Jack. Oke, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, supaya bisa memberi like di video ini. Kali ini kami akan merangkum sebuah film berjudul Into the Dark Dawn tahun 2019. Akan menceritakan sebuah kisah cinta satu malam di dalam lift dan mendapatkan ending yang cukup menegangkan. Oke, jangan banyak basa-basi, tetap di posisi PW kalian karena rekan saya Bang Jack akan membuka ceritanya. Berlatar di sebuah gedung tepat pada hari Jumat pukul 19.32. Kisah akan berfokus pada dua karyawan kantoran. Ada Guy, seorang akuntan yang terlihat sedang berada di toilet sambil fokus pada ponselnya. Dan ada Jennifer yang sedang mengetik pesan surel untuk kekasihnya. Secara kebetulan, Jennifer dan Guy adalah karyawan terakhir yang baru pulang dari gedung ini, yang mana saat Jennifer naik lift duluan, Guy terlihat sedang mencari sinyal di ponselnya, yang ketika pintu lift terbuka, Guy pun segera masuk dan satu lift bersama Jennifer. Guy sendiri terlihat membawa sebotol anggur setelah ada pertemuan penting dengan kliennya. Sedangkan Jennifer membawa tas berisi hadiah untuk kekasihnya yang sedang buru-buru sekali untuk mengejar pesawat yang akan berangkat sekitar 1 jam lagi. Di situ Guy melihat ada sebuah gambar yang dibuat oleh orang iseng menunjukkan seseorang sedang terjebak di dalam lift. Di mana saat mereka berdua sedang memandanginya, tiba-tiba Somebody's got issues. lift tidak bisa berhenti, pintu pun tidak bisa dibuka, bahkan tombol darurat tidak bisa digunakan. Beruntung ada kamera CCTV yang seharusnya diawasi oleh satpam gedung, tapi sialnya tak ada satu orang pun yang standby di ruangan satpam gedung ini. Lek satpam. Dewe nang kene woi. Tak ingin hanya tinggal diam saja, mereka berdua pun mencoba untuk membuka paksa pintu lift, tetapi tidak bisa. Bahkan Jennifer sempat naik ke punggung Guy untuk membuka atap lift, namun tidak ditemukan satu celah pun yang bisa membuat mereka berdua keluar dari dalam lift tersebut. Percuma, nggak enak pintu keluar. Raiku, menang-menang abot juga gue. 1 jam berlalu, Jennifer jelas sudah ketinggalan pesawat dan gagal berjumpa dengan kekasihnya. Pada akhirnya hanya ada Jennifer dan Guy saja di lift tersebut. Mereka berdua pun berkenalan satu sama lain, di mana Jennifer yang sudah haus ditawari sebotol air oleh Guy, yang akhirnya membuat mereka berdua tidak canggung lagi. Jennifer, please. Is it good? So good. 2 jam berlalu, Jennifer mulai merasakan kebelet pipis, di mana kebelet pipis jelas tidak bisa diajak kompromi dalam situasi darurat seperti ini. Sehingga Guy yang merasa kasihan pun mempersilahkan Jennifer untuk pipis di dalam tremos kosong miliknya. Dan dia akan balik badan supaya Jennifer tidak malu. Lega. Sesudah merasa lega, Jennifer pun menambah gambar yang ada di dinding lift dengan menggambar dirinya sendiri sedang terjebak dalam lift. Dengan maksud supaya mereka berdua tidak stres dan tetap menghadapi situasi ini dengan pikiran yang tenang. Satu jam lagi berlalu, mereka berdua masih terlihat tenang, bahkan bermain lempar bola coklat untuk mengisi waktu, di mana peluang untuk bisa keluar dari lift ini sebenarnya cukup besar, mengingat masih ada Pak Satpam yang mungkin saja sedang tertidur atau keluar sebentar, sehingga situasi ini tidak terlalu membuat mereka stres berat, dan hanya butuh waktu untuk menunggu sampai seseorang menyadari bahwa liftnya macet. Di situ Jennifer mengungkapkan alasan kenapa dia sangat buru-buru sekali ingin pergi ke bandara, yaitu adalah untuk naik pesawat menuju kota tempat tinggal mantan tunangannya atau mantan kekasihnya, di mana Jennifer bermaksud untuk memberikan sebuah kejutan supaya hubungan mereka berdua kembali utuh alias balikan lagi seperti semula. It's kind of a spur of the moment thing. Guy pun teringat dengan botol anggur yang dibawanya, di mana dia memutuskan untuk membuka anggur tersebut dan meminumnya bersama Jennifer. Yang setelah 1 jam lagi berlalu, mereka membuat permainan baru, yakni gambar satu sama lain untuk membuat pikiran mereka teralihkan. No peeking.
Di situ Guy akhirnya jujur jika ini adalah bukan pertama kali Guy melihat Jennifer di gedung ini. Karena ia bekerja di grup yang sama meski perusahaan yang berbeda, membuat Guy sempat melihat Jennifer beberapa kali. Dan Guy dengan jujur mengatakan jika Jennifer adalah wanita yang sangat cantik dan menarik bagi siapapun yang melihatnya. Menang-menang kue paino loh. Ah, mosok sih mas? Serius. Alhasil Jennifer pun dibuat senyum-senyum sendiri alias tertipu malu oleh pujian yang diberikan oleh Guy, di mana mereka berdua akhirnya memperlihatkan gambar yang dibuat masing-masing, dan hanya Guy lah satu-satunya orang yang membuat gambar serius dengan Jennifer sebagai objeknya. No, I love so that. good. You have cash. Jennifer pun memotret gambar yang dibuat oleh Guy dengan tujuan sebagai kenang-kenangan atau pengingat jika mereka berdua pernah terjebak di dalam lift ini, di mana mereka berdua yang sudah mulai teler akibat anggur merah pun berinisiatif untuk merekam diri masing-masing sambil menceritakan fantasi terliar yang ada di kepala mereka. Alright. It started off as a joke, but turning me on. Setelah si Jennifer selesai menceritakan kisahnya, kini giliran Guy yang akan direkam oleh Jennifer, di mana Guy menceritakan sebuah pengalaman nyata saat dirinya bekerja di kantor lama. Saat itu Guy naksir kepada salah satu rekan kerjanya, yang ketika sudah jadian, Guy dan wanita tersebut pun melakukan adegan esek di dalam mobil. Namun saat Guy mulai menghayati dan membayangkan pengalaman tersebut, tanpa sadar si Johnny, sang adik kecilnya pun bangun, yang membuat dirinya berbalik dan tersipu malu. Lah ngopo mas? Johnny ku urip, Jen. Wow. Membuat suasana dalam lift menjadi sangat hening dan tenang, yang seperti sudah sering kita dengarkan bahwa alkohol adalah induk dari segala keburukan gara-gara anggur merah yang mereka tenggak tadi. Kini Guy dan Jennifer mulai terbawa suasana yang akhirnya menjerumuskan mereka berdua ke dalam kenikmatan duniawi yang nikmatnya sedetik 2 detik saja tapi siksaannya luar biasa. Selesai berbuat, Jennifer baru sadar jika apa yang dilakukan barusan adalah sebuah kesalahan besar, di mana Jennifer dengan tegas meminta Guy untuk jangan bahas atau ungkit kejadian ini lagi apabila nanti mereka berdua sudah keluar. Apa yang sudah terjadi barusan cukup sampai di situ dan tidak perlu diperpanjang lagi. You know? I mean, come on, we get out of here. Okay, you're gonna go back to your life, and I'm gonna go back to mine. Berbeda dengan Jennifer yang menganggap sepele kejadian barusan, Guy rupanya terbawa perasaan alias baper sehingga mendengar perkataan Jennifer baru saja cukup membuatnya merasa sesak. Bahkan ketika Guy jujur tentang perasaannya dan ingin menjalani hubungan serius dengannya, Jennifer justru dengan terang-terangan menolak dengan alasan mereka baru saja kenal. Ditambah Jennifer sendiri berniat untuk balikan lagi dengan mantannya, sehingga Guy yang merasa kecewa pun memutuskan untuk jujur tentang satu hal yang dirahasiakannya sedari tadi. All this was some sort of like fate. Guy, come on. No. I'm gonna tell you everything. Dan Anda yang ada di rumah, gitu pun dengan Jennifer, mungkin akan sangat dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa terjebaknya mereka berdua di dalam lift ini bukanlah unsur kecelakaan atau ketidaksengajaan, melainkan sudah direncanakan sebelumnya oleh seseorang yang siapa lagi jika bukan si Guy. Building security guard sees everyone. Faktanya, Guy bukanlah seorang akuntan, melainkan hanya seorang satpam yang memang setiap hari berjaga di gedung ini. Sudah sejak lama, Guy memperhatikan Jennifer, mengagumi kecantikannya hanya dari layar monitor CCTV tanpa bisa bertatap muka secara langsung. Yang karena sudah terobsesi, Guy akhirnya nekat merencanakan rencana ini supaya bisa mendapatkan perhatian penuh dari Jennifer. Jennifer Robbins, I'm not making that up. Everything that I planned this weekend for you, Jennifer. Untuk lift yang macet, Guy seorang satpam tentu memiliki sebuah kunci khusus yang bisa mengaktifkan kembali liftnya. Karena setelah mendapat penolakan dari Jennifer, Guy tidak punya alasan lain untuk tetap membuat mereka berdua terjebak sehingga Guy memutuskan untuk menyudahi permainan ini. Pada titik ini, jika kita berdua di posisi Jennifer, harusnya jangan marah atau pura-pura baik saja sebelum bisa keluar dari lift. Namun, si Jennifer yang bodoh ini justru malah memaki dan mengancam akan melaporkan Guy atas kejadian tersebut. Sehingga Guy merasa dirinya terancam, kembali mematikan liftnya. Lantas, Jennifer pun menyerang Guy yang tanpa sengaja kakinya menendang hingga membuat kuncinya patah. Yang alhasil mereka berdua benar-benar terjebak di dalam lift ini.
Kesal karena itu, mereka berdua pun terlibat perkelahian kecil, di mana Guy sempat berpura-pura pingsan dan justru Jennifer lah yang dibuat tidak sadarkan diri. Satu jam kemudian, Jennifer akhirnya siuman dan situasi mulai tenang tanpa adanya keributan di antara mereka berdua. Jennifer pun bertanya, kenapa harus seperti ini caranya jika kau hanya ingin kenalan denganku? Guy rupanya punya sebuah alasan masuk akal tentang kenapa caranya harus ekstrim ini. Pertama, Guy hanya seorang satpam yang tidak mungkin bisa menarik perhatian seorang akuntan cantik seperti Jennifer. Kedua, situasi darurat bisa membuat dua orang saling mengenal lebih jauh, lebih cepat dan efisien karena tidak ada orang lain yang mengganggu. Ketiga, Guy bisa mendapat perhatian penuh dari Jennifer berkat tidak adanya sinyal atau gangguan seperti SMS, telepon, dan lain-lain. Karena saat ini lift tersebut berada di lantai bawah menuju lobi yang memang sinyal sangat buruk bahkan tidak ada sama sekali. We met, we talked, we got to know each other. Tak hanya itu, gara-gara kunci patah, mereka berdua benar-benar akan terjebak di dalam sana sampai hari Senin, alias 3 hari ke depan. Karena selain hari Sabtu dan Minggu adalah weekend dan libur total, semua satpam yang menjaga di gedung ini pun tidak akan masuk, karena Guy sudah mempersiapkan segalanya, agar hanya dia satu-satunya satpam yang menjaga gedung Someone's ini. coming. No one's coming, Jen. There were 3 of us scheduled for this holiday weekend. What about the other security guards? Eddie's got a hot new girlfriend, so naturally, he jumped at the chance. Mendengar penjelasan tersebut, Jennifer langsung ketakutan dengan bagaimana si Guy ini bisa senekat dan seniat itu melakukan rencana ini. Dimana saat Jennifer meneriaki Guy sebagai seorang penculik, disitulah Guy akhirnya menunjukkan sosok aslinya yang tiba-tiba mengamuk tak terkendali sehingga membuat Jennifer semakin menjadi ketakutan. Guy pun mengambil tas milik Jennifer yang berisi hadiah untuk mantan kekasihnya, di mana Guy memilih hadiah tersebut yang rupanya adalah sebuah kemeja hitam yang pas sekali dengan ukuran tubuhnya. Is this a large? It's a large. No fucking way. See. How's it look? Tak hanya itu, Guy pun membuka kotak di dalam tas miliknya sendiri, yang isinya adalah serutu, gunting, dan korek api bara. Lantas Guy pun merokok sambil sindiran tepat di samping Jennifer. What's this? How about that? Happy fucking Valentine's Day, Jen. Beberapa jam berlalu, Guy yang mulai bosan pun memecahkan kaca lift untuk membuat lampu otomatis menyala. Lantas, dia pun naik ke atas dan berhasil membuka plat atap liftnya. Sehingga mereka berdua akhirnya memiliki kesempatan untuk bisa bebas dari lift tersebut. Oh my god! We're free. Saat itulah Jennifer sudah mulai cerdas dengan pura-pura baik dan merayu dengan kata-kata manis, di mana Jennifer agar duluan yang naik, sementara Guy yang mencoba mengangkat tubuhnya dari bawah. I'll get us out of here and then we can go to the resort. You know? Okay, perfect. Big step. Oh. Come on, you got it. Nice. Perfect. Yes. Dan alangkah ketipunya si Guy ketika Jennifer mengacungkan jari tengahnya, pertanda dia akan meninggalkannya sendirian di sana. Di mana Guy yang tidak ingin hanya tinggal diam saja, ia pun menggunakan beberapa lembar jaket dan baju yang dilemparkan ke atas dan berhasil naik keluar dari lift tersebut. Oh, you better run. 'Cause now. Setelah sudah selamat, Jennifer justru harus dikejar oleh Guy dan tiba-tiba Mereka berdua terjatuh masuk ke dalam lift. Beruntung keduanya tidak mengalami cedera yang parah, hanya si Guy saja yang sempat tak sadarkan diri. Saat itulah Jennifer langsung mengambil kemeja dan mengikat tangan dan kaki si Guy. Lantas dia pun mengambil gunting untuk memotong adik kecilnya alias si Johnny sebagai alasan atas tindakan yang sudah terjadi. Jen, look at me. No. Beberapa jam berlalu, Guy akhirnya siuman setelah menahan rasa sakit akibat dikebiri secara manual, di mana Jennifer yang sama-sama sudah berbuat jahat pun pasti akan dipenjara akibat tindakannya barusan. Sehingga sekarang keduanya sama-sama bersalah dan tak mungkin melaporkan satu sama lain ke polisi. For what?
Sebagai jaminan supaya Guy tidak melaporkan Jennifer ke polisi, Jennifer pun meminta Guy untuk mengakui sebuah kesalahannya dengan menceritakan semuanya dari awal dan akan direkam menggunakan ponsel untuk sebagai jaminan agar Guy juga tidak melaporkan tindakan kebiri barusan kepada pihak berwajib. Why do all of this? Because I wanted to meet you, Jen. Saat Guy mulai bercerita, dia akhirnya jujur jika nama aslinya adalah John Dekins, satpam gedung yang memang tahu seluk-beluk tentang gedung ini. John sengaja mematikan lift saat Jennifer sedang melihat ke arah lain. Saat itulah Guy alias si John memasukkan kuncinya dan Tara, lift pun mati dan mereka berdua terjebak di sini. Guy akhirnya jujur lagi tentang satu hal ketika dia menceritakan pernah punya pacar sesama rekan kerja yang faktanya Guy dulu memang benar-benar bekerja sebagai akuntan di gedung ini sebelum tragedi kecelakaan lalu lintas yang menewaskan kekasihnya dan pernah membuat dirinya meregam di penjara untuk waktu yang cukup lama. Pengalaman buruk itulah yang mungkin menjadi alasan kuat kenapa Guy tidak bisa sedekat dan seedan ini hanya untuk bisa berkenalan dengan seorang wanita. Mungkin dengan menjadi seorang akuntan atau punya profesi yang sama, Guy bisa mendapatkan hati Jennifer sepenuhnya. You just ask me out like a normal human being. Because you wouldn't have given me the time of day. Anyways, that's why. Beberapa jam lagi berlalu, kita akan diperlihatkan seorang satpam gedung ini alias rekan kerja si Guy bernama, kita panggil saja si Samsul, mengajak pacarnya ke gedung ini untuk pamer tempat kerjanya yang mana saat Samsul mengajak ke layar CCTV, dia sungguh terkejut ketika melihat di tengah bersama Jennifer terjebak di dalam lift. Lantas dia pun mengambil linggis untuk membuka pintu lift tersebut. I'm right here, please, yes! Let me see if I can get this down the rest of the way first. Yes. Okay. Ketika Jennifer sedang mengelurkan tangannya meminta pertolongan, saat itulah Guy langsung memukulnya. Lantas Guy pun meminta Samsul untuk masuk ke dalam lift dan tiba-tiba Can you help? All right. Help. Okay. Oh. Sorry, Eddie. Guy pun dengan teganya membunuh rekannya sendiri, yang hal itu dia lakukan supaya kejahatan tidak terbongkar. Dan Guy memang berniat untuk melenyapkan si Jennifer juga. Setelah berhasil keluar dari lift, Guy pun memasukkan Jennifer ke dalam bagasi mobil dan dalam kondisi tak sadarkan diri. Lantas dia kembali ke ruangan loker untuk membersihkan diri dan menghapus rekaman CCTV lift untuk menyiapkan barang buktinya. Hi. I'm sorry. Eddie split. Right. Selanjutnya, Guy membawa Jennifer ke belakang gedung, lebih tepatnya pembuangan limbah dan sampah gedung ini. Dimulai, Guy berencana untuk membakar Jennifer menggunakan minyak tanah dan melenyapkan semuanya agar aksinya tidak pernah diketahui oleh siapapun. Saat sedang menuangkan minyak tanah, Jennifer tiba-tiba menghilang dari bagasinya dan ternyata sudah berada di depan kemudi untuk kabur menggunakan mobil tersebut. Di mana saat sudah beberapa meter meninggalkan lokasinya, Jennifer tiba-tiba berubah pikiran untuk kabur dan merasa masih tidak terima diperlakukan seperti ini. Sehingga jadi berakhir mengambil sebuah keputusan berani untuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Guy. Setelah Guy tak berdaya dan meringkuk di dalam tong sampah, saat itulah Jennifer menyalakan korek api baranya dan membakar Guy hidup-hidup sebagai balasan atas lebih buruk yang telah ditimbulkannya. Dan tamat. Ending yang sangat menyakitkan. Kenapa sakit? Karena Guy mati dan tidak punya Johnny. Oke, pesan yang bisa kita ambil dari film ini, biar Bang Jack yang melanjutkan.
Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jika memiliki perasaan terhadap seseorang, cobalah untuk mengungkapkannya. Dan jangan dipendam, apalagi nekat melakukan tindakan seperti ini, hanya karena tidak berani mengungkapkan perasaan. Baiklah, cukup petua hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Jack. Saya Joe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam pengangguran.